Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridan Azhar, akan mereview hasil pertemuan ke-14 tentang madhab fikih. Eh, Pengertiannya sendiri adalah madhab fikih adalah aliran tentang hukum Islam yang penetapannya dirujuk pada Al-Quran dan Hadis. Nah, beberapa fuqaha pemikirnya mendapat apresiasi dari umat Islam dalam perkembangannya. Nah, selanjutnya menjadi aliran madhab. Nah, madhab ini terbagi menjadi 4. Sebenarnya banyak, tapi yang utamanya ada 4. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, terus Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, yang pertama Imam Abu Hanifah. Beliau lahir di Kupah. Corak pemikirannya merupakan hukum dari cenderung ke rasional. Kemudian dasar pemikiran hukumnya berasal dari Al-Quran, kemudian hadis. Nah, karena beliau lahir di masa sahabat, kemudian dasar pemikiran hukumnya berasal dari sahabat. Kemudian ke kias, ihtisan, ijma, dan urf. Nah, penyebarannya ini di Afghanistan, Cina, Irak, kemudian Lebanon, Mesir, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada Imam Malik. Julukannya sendiri adalah Imam Dar al-Hijrah. Lahir di Madinah dengan corak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Artinya berdasarkan teks. Nah, dasar pemikirannya sendiri ada Al-Quran, hadis. Karena sama di masa para sahabat, jadi berdasarkan ijma sahabat, kemudian kias, maslahah mursalah, kemudian amal Madinah, kemudian pendapat sahabat. Nah, daerah penyebarannya sendiri Kuwait, Spanyol, Arab Saudi, khususnya Mekah, kemudian wilayah Afrika. Kemudian Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, coraknya sendiri tradisional dan rasional. Nah, dasar pemikirannya Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Daerah penyebarannya Bahrain, India, termasuk Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian Imam Hambali lahir di Baghdad, corak pemikirannya tradisional atau fundamental. Nah, dasar pemikirannya sendiri Al-Quran secara zohir, kemudian hadis, fatwa sahabat. Jika pendapatnya berbeda, maka digunakan yang lebih dekat dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian penyebarannya di Arab Saudi. Nah, keempat ini dapat kita bedakan, dapat dikarakteristikan berdasarkan tempat sendiri. Untuk Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, kemudian Hanifah berbeda-beda. Lalu sebab perbedaan madhabnya itu karena sebab akibat, kemudian ilat. Nah, sebab munculnya madhab yaitu karena ada perbedaan sahih yang tidak nyanas, kemudian perbedaan dalam memahami nas, dan perbedaan dalam menggabungkan dan mengunggulkan nas-nas yang bertentangan, kemudian perbedaan dalam kaidah-kaidah usul sebagai sumber istimbat, kemudian perbedaan dalam perbendaharaan hadis, kemudian perselisihan ilat dari suatu hukum. Kemudian, nah, keempat ini dapat dibedakan. Yang pertama, Imam Malik, kelompoknya ini fuqaha al-hadis, ahli hadis. Kemudian
Imam Syafi'i lebih ke moderat, kemudian Imam Hambali lebih ke fundamental atau dasarnya. Kemudian yang terakhir ahli Ro'i Imam Abu Hanifah. Nah, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.